Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Kita bertemu lagi ya. Ya. Semoga kita bisa belajar semaksimal mungkin. Kita belajar bersama-sama, oke? Untuk mengawali pembelajaran kali ini, kita baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ada yang tahu nggak kita mau belajar apa? Tidak. Bisa itu apa? Menempatkan sesuatu pada tempatnya. Dan sesuatu pada tempatnya boleh. Sebelum itu saya presentasi dulu ya. Oke. Tadi yang melibatkan saya Alea, Aziz, Bilkis, Syahra, Bilkis kemana? Tahu, Hari, Eka, Hikmah, Irfan, Rina, Nailu, Najwa, Nada, Natasha, Sylvia, Sofi, sakit kenapa sih? Tidak perlu menunjukkan kasih sayang. Dina, Zahra, Ahwa, Ulangan. main mana sih? Dandan. Mau BTS pulang ke Banten? Tidak. Ulangan. Nisa, Tapi, Bisa lah. kamu udah punya seragam? Nah tadi apa kuisnya itu? Menempatkan sesuatu pada tempatnya. Berarti ketika kita menjadi seorang juga kita harus seperti Wijaya menempatkan sesuatu pada tempatnya. Ketika kita lagi bercanda, kita bisa bercanda. Ketika kita lagi serius, kita bisa serius. Sama aja ketika kita mempunyai skill. Ketika kita di desa, kita bisa hidup di desa. Ketika kita di kota, kita bisa hidup di kota. Jangan sampai di desa bisa, di kota nggak bisa. Di kota bisa, di desa nggak bisa. Karena semuanya punya rotasi kehidupan. Nah, tadi kemudian tidak merupakan zat yang tidak mempunyai bentuk dan volume yang permanen, melainkan menyesuaikan tempat yang ditempati dan mempunyai kemampuan untuk mengalir. Contohnya yaitu zat air dan zat gas. Sama tadi ketika tidak mempunyai apa tadi volume dan bentuk yang permanen, menyesuaikan tempatnya kayak apa? Air, apa lagi? Minyak, balon enggak? Berarti ya nggak yang khasnya udaranya. Nah itu yang disebut salah satu contoh dari Wija. Nah, ini ada kata apa? Ayam sama bebek. Bedanya apa? Ayam, bebek, kata bebek angsa. Kakinya tertukar gak sih? Iya. Berarti ini punya siapa? Bebek. Ini punya? Ayam. Tapi misal ini sesuai dengan kenyataannya, yang bebek punya bebek, yang ayam punya ayam. Ada yang bedain lagi nggak? Berkaitan dengan Wija. Berkaitan dengan tekanan. Apa ayo? Bebek bunyinya kue-kue. Ayam ngomong. Cukuruku. Apa bedanya? Apa bedanya? Bedanya apa? Bebek di air bisa, di darat bisa. Bebek di air bisa, di darat bisa. Terus apa Ayam lagi? nggak bisa. Ayam di darat doang. Di darat doang. Ayam nggak bisa berenangnya. Iya. Terus apa lagi? Berkaitan sama tekanan. Oh iya, bebek biasanya jalannya gimana sih? Lumpur. Kalau ayam biasanya jalan di aspal. Kalau ayam ke lumpur gimana? Keblosok. Nah kalian cowok itu nggak ke sawah-sawah? Biasanya pakai langsung tanpa alas kaki atau pakai sepatu? Tanpa alas kaki. Dalam nggak? Ya. Maksudnya. Nah ini berkaitan sama bebek sama ayam.
sebanding dengan tekanan sebanding dengan daya. Tapi tekanan berbanding terbalik dengan luas penampang. Ketika luas penampangnya semakin banyak, otomatis tekanannya semakin sedikit, gitu ya, bedanya ya. Nah, ini salah satu bentuk pemanfaatnya itu ada sepatu boot. Apalagi kira-kira mengandalkan luas penampangnya biar tekanannya nggak kebanyakan. Apa? Rantai? Boleh. Rantai kan juga mengapung sih. Tapi karena lebarnya itu nah, itu ya. Walaupun ini kakinya tertukar ya. Lanjut. Mana? Tekanan adalah daya yang bekerja pada suatu bidang kesatuan luasan bidang. Jadi ini tekanan tadi sebanding dengan daya, tapi berbanding terbalik dengan luas penampang. Sama aja yang kayak bebek dan ayam tadi. Oke. Jadi bukan ketika dayanya kita berikan banyak, otomatis tekanan. Berarti kayak bukan ketika kita kebanyakan daya nanti akan tertekan. Yang kayak latih juga tadi. Ini saya punya apa? Air laut. Kalian pernah ke Mangli? Nah, yang di situ juga. Mangli kolam renang. Mangli. Kolam renang. Ya, yang satu kelas dari itu kan? Kolam renang. Nah, ada yang bisa renang? Ada. Bisa. Semakin ke dalam susah nggak? Iya. Karena apa? Tekanannya semakin besar. Nah, itu termasuk tekanan hidrostatis atau tekanan di dalam zat cair. Nah, jadi ketika ini kenapa ini ada bedanya, ada yang satu, ada yang dua, ada yang tiga, ada yang empat, ada yang lima. Ini kan membedakannya gravitasinya semakin ke dalam otomatis gravitasinya semakin banyak kan. Nah, itu kenapa ketika siapa ya yang saya pernah siapa Alia di sini sama kedalaman akan susah sih maksudnya. Dan karena tekanannya air semakin banyak, semakin besar. Jadi kedalamannya itu mempengaruhi tekanan ini. Kan ini sebanding kan? Ketika ini rho apa rho? pH tekanan hidrostatik sama dengan rho kali massa kali gravitasi. Rho-nya itu apa? Massa jenis gas cair. M-nya? Massa? Bisa. M salah. Tapi tanya ini berpengaruh ya ketika seseorang, jadi ketika seorang yang bisa berenang terus bisa masuk ke dalam, berarti dia bisa menyesuaikan tekanannya gitu. Tapi kan kayak kalau saya kan bisa berenang cuma di atas aja, kalau ke dalam nggak bisa, soalnya saya nggak bisa merawat tekanannya gitu. Jadi ini mempengaruhi ya, apa hanya ini mempengaruhi ya. Berarti antara satu lapisan pertama sama kedua itu beda tekanannya. Semakin ke dalam maka semakin besar tekanannya. Ini termasuk tekanan hidrostatis. Nah, ini apa? Bendungan. Dan saya namain bendungan sama tekanan hidrostatis itu apa maksudnya? Kalau itu dia terus itu bergerak. Dia statis itu dia dinamis itu bergerak. Tapi kalau hidrostatis itu tekanan zat cair. Nah, saya menampilkan bendungan ini berkaitannya gimana? Kalian lihat apa sih yang ada di bendungan? Bata lagi. Apa lagi?
semakin ke bawah semakin 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 tebal ya. Nah, itu kenapa tadi kan di kolam renang kan semakin dalam tekanannya semakin banyak. Bendungan juga semakin dalam tekanannya banyak. Jadi kalau tipis antara yang kedalaman 1 meter sama 3 meter disamain, nanti kelamaan jebol karena tekanannya kan berbeda. Dan kenapa ini miring-miring? Ini salah satu bentuk penerapan tekanan hidro nanti ketika dia terapi otomatis nanti kalau tipis sama tebalnya 1 meter bisa 1 meter tebalnya nanti yang lama-kelamaan dia yang rapuh yang paling bawah karena tekanannya nggak kuat. Coba ke bendungan nggak? Iya. Kemana? Ini please bendungannya. Jadi yang tadi nggak bisa kira-kira bendungannya gimana ya struktur bangunannya. Jadi ini kan beda sih antara ini sama ini datanya. Iya. Ketebalannya. Nah ini salah satu bentuk dia tekanan hidrostatik atau tekanan airnya itu nggak sampai bisa direndam oleh redam oleh ini bendungannya biar nggak jebol. Yuk dibaca. Bendungan dibuat miring atau tebal pada bagian dasarnya karena semakin dalam ketinggian air maka tekanan airnya tersebut semakin besar. Karena gaya gravitasi, tekanan di dalam segitiga bertambah sesuai kedalamannya. Semakin besar kedalaman tersebut, semakin besar juga tekanan tersebut. Ya kayak tadi rumusnya kan, tekanan hidrostatik sama dengan P kali rho kali gravitasi kali. Nah ini seperti kenapa tadi semakin ketinggiannya semakin dalam, semakin tekanannya semakin banyak. Yo ada yang mau buat kesimpulan nggak dari kolam renang sama bendungan? Yo Irfan, kesimpulan yang kamu dapatkan dari kolam renang sama bendungan itu apa? Semakin dalam airnya semakin besar tekanannya. Semakin dalam airnya semakin tekanannya dan semakin besar tekanannya. Ada yang mau nambahin nggak? Nggak? Tina, apalagi Tin? Atau sama aja? Sama aja, oke. Ya tadi intinya itu ya. Kedalaman itu mempengaruhi tekanan. Oke? Itu tanda kunci. Tuh, saya mau menonton. Kalau misalnya kalau Itu kemampuan berat. Gimana? Nyelam. Kita kan badannya tertekan nggak sih kalau di air kan otomatis tertekan kan ada perbedaan suhu juga ada airnya kan juga semakin di dalam tertekan juga. Nah ketika itu makanya ada yang disebut penyelam profesional dan penyelam biasa aja. Soalnya kan mereka juga biasa aja. Maksudnya yang masih biasa-biasa gitu. Jadi otomatis kan profesionalan otomatis terpengaruh. Tekanan juga ketika dia menyesuaikan tekanannya, atur nafasnya juga kan biasanya semakin nyelam kan ada yang bawa oksigen dan begitu. Nah itu salah satu bentuknya gitu. Maksudnya kayak tekanan itu berpengaruh juga sama orangnya. Ketika orangnya misal kalau kayak saya berenang sejauh saya bisa menahan nafas atau enggak saya bisa ambil nafas cuma beberapa kali toh karena saya juga gak pandai-pandai berenang. Itu salah satunya faktor dari manusia juga dari tekanan juga ketika kita sedang nafas di dalam air ketika nyelam. Saya punya video ya. Bisa mengangkat mobil. Padahal gaya yang diberikan tidak terlalu besar. Mesin pengangkat mobil terdiri dari 2 tabung berhubungan dengan diameter berbeda yang diisi cairan.
Gaya tekan pada pengisap pertama digantikan oleh udara. Ketika alat ini dioperasikan, udara tekanan tinggi dialirkan ke reservoir. Tekanan tersebut diteruskan oleh zat cair ke penghisap kedua, sehingga diperoleh daya angkat yang sangat besar yang dapat mengangkat mobil bahkan sampai ketinggian 1,5 meter. Sampai jumpa. Nah, di sini kalian ada yang mau apa? Kalian dapat apa aja nih? Lihat apa? Mobil diangkat. Seorang bisa ngangkat mobil nggak? Mentok-mentoknya paling narik ya. Dorong mobil karena mogok. Apalagi kenapa ini bisa diangkat? Pompa kompresor. Apalagi? Cairannya. Wow, akhirnya aku tahu bagaimana mesin pengangkat mobil bisa mengangkat mobil. Padahal dari Nah, nih, kalian lihat apa nih? Lihat apa aja? Mobil. Apalagi? Pompa kompresor. Apalagi? Orangnya. Apalagi? Apalagi? Udah. Ini yang diberi. Ini apa lagi? Iya. Ini berkaitan dengan sama mobil kan? Ya. Nah, ini salah satu bentuk apa ya? Kalian apa bentuk fisika itu nih? Nah, bisa angkat ini kan mobil kan? Yang ketika ini siapa namanya ya? Adi nonton mobil, ya Adinya tidur. Adi. Nah, ketika Adi nonton mobil bisa nggak kira-kira tanpa bantuan apapun? Enggak. Nah, ketika kalian pernah ke mesin cucian mobil? Yang diangkat enggak? Apa yang biasa? Yang biasa kayak apa misalnya ini dorongnya kayak bergantung gitu. Yang itu kan ada dua. Ya, itu apa sih? Nanti orangnya yang di atas apa? Di sela-selain mobil ya kan? Terus ada juga yang modern yang mobilnya diangkat, berarti itu usahanya udah agak modern gitu ya, memanfaatkan apa peralatan. Nah, ini salah satu bentuk ilmu yaitu fisika sama bidang ekonomi. Jadinya nanti apa ya nanti fisika sama ekonomi itu pas saya namanya itu ini ada sisi ilmu lah yang gabungannya fisika itu bisa meningkatkan keuangan, jadi gabungan sama ekonomi itu. Nah, ketika ini apalagi sekalian perhatikan itu tadi diberi tekanan nggak? Iya. Airnya tidak ke sini sih? Iya. Mendapat tekanan dari pompa kompresor. Nah, jadi ketika kita memberikan daya sedikit tapi bisa memberikan apa? Dayanya ke sini itu bisa karena apa? Karena ada hukum pas tahun. Yaitu R1 per A1 sama dengan R2 per A2. Jadi R1 dayanya dari yang pompa kompresor ini, plus bidangnya tekanannya segitu. Terus ini
di dalam ruang tertutup diteruskan sama besar ke segala arah. Sama besar ke segala arah. Otomatis ini beruangkan ini ruangnya tertutup. Ketika ini memberikan 4, totalnya yaitu F1 per A1. Yang 4 di sini juga ikutan 4. Walaupun ini luas penambahan yang besar, otomatis gayanya itu akan bisa juga. Biar sama-sama 4. Jadi ini pemanfaatan ketika kita memberikan gaya sedikit, gaya bahkan bisa besar, tapi itu sebanding. Ya. Ini Pascal. Tekanan 1 sama dengan tekanan 2, ya. Itu kenapa tadi salah satu ada yang tahu namanya Pak yang tadi itu apa? Yang buat ngangkat alat. Namanya apa? Pengangkat mobil. Ketika si pencuci mobil itu memberikan saya sedikit, kayaknya tetap bisa karena ini tekanan 1 sama dengan tekanan 2, karena ini kan dipengaruhi oleh luas. Tadi kan tadi bulat, berarti pakainya yang diameter, ya kan tekanan tadi. Kita sampai situ aja. Nah, ada yang mau ditanyain? Saya sudah beli minum setelah hari ini. Enggak. Biasa belum minum. Kenapa belumnya? Minum kuah mie. Bila sarapan mie tapi nggak minum. Astagfirullah. Karena ini saran